Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wasilah dengan majlis ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah dalam keadaan memuji segala bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Jalla fi'ula di majlis ilmu, di kajian intensif, di pembahasan kitab Ma'ariju Al-Qabul yang kali ini insyaallah ta'ala mengangkat tema penyerahan catatan amalan. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, kepada para sahabat tanpa terkecuali, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Di pertemuan yang telah lalu kita membahas mengenai syahadatul a'dha wal jawarih. Pembahasan seputar al-maji'u bil kitab wal ashhad, yakni didatangkannya kitab catatan amalan serta saksi. Masih ingat ya insyaallah saksi? Ada berapa saksi? Pertama Pak, bumi akan bersaksi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas umat. Kemudian para nabi, para malaikat, para anbiya wa rasul, para alim ulama yang mereka menyampaikan hak kebenaran atas dasar Al-Quran Sunnah Nabi SAW. Mereka akan menjadi saksi kelak pada hari kiamat bahwasanya mereka telah menyampaikan kebenaran hak tauhid. Berikutnya dua malaikat, para malaikat hafadhatul hafidhin, senantiasa mencatat amal baik dan amal buruk. Kemudian pendengaran, penglihatan, kemudian a'dha, seluruh anggota tubuh akan menjadi apa? Saksi. Bahkan sebagian mengatakan sebagaimana diisyaratkan di hadis-hadis bahwa di antara anggota tubuh kita paha, yakni paha ada yang mengatakan sebelah kiri, ada juga sebagian mengatakan sebelah kanan, yang pertama kali kelak akan berbicara ya. Ada juga yang mengatakan katifun, yakni pundak. Terus yang berikutnya manusia itu sendiri, karena ingat nanti insyaallah ta'ala di pembahasan takdir, salah satu catatan takdir adalah catatan al-mitsaq, yakni kitabatul mitsaq, di surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbukum wa id akhadha rabbuka ila akhiril ayatnya. Di saat Allah Rabbul Alamin, Rabbmu, telah mengambil perjanjian, yakni misak, dari anak keturunan Nabi Adam. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna.
bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka mereka menjawab, bala, tentu. Syahidna, kami bersaksi. Maka persaksian ini nanti akan datang. Jiwa kita akan menjadi saksi, karena kita dahulu telah bersaksi. Qalu bala syahidna, benar, tentu kami bersaksi. Maka persaksian ini akan dipinta pertanggungjawabannya nanti hari kiamat, akan menjadi saksi. Selanjutnya apa? Sudah? Taib. Kita masuk, hadirin rahimakumullah. Sebelum masuk di tema bahasan as-suhuf, ya. Mu'allif rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wa syahidal a'dha'u wal jawarihu, anggota tubuh bersaksi, wa badat as-sawatu wal fadaihu, aib dan kekurangan nanti pada hari kiamat nampak. Yang dahulu di dunia masing-masing daripada kita menyembunyikan aib dan kekurangan kita, kelak pada hari kiamat akan ditampakkan seluruh keburukan kita, aib dan kekurangan. Wa butuliyat hunalika sarairu, dan akan ditampakkan jelas sarairu, seluruh rahasia. Wan kasyafal mukhfiyyu fid dhamairi, dan akan terbuka, terlihat al-mukhfiyu, sesuatu yang tersembunyi, fid dhamairi, di dalam hati-hati. Semua akan nampak pada hari kiamat. Baik. Mu'allif rahimahullahu ta'ala, asy-syarih, ketika menjelaskan bait ini, wa syahida ala kulli jahidin, akan bersaksi bagi setiap yang menentang, yakni hari kiamat, al-a'dha, seluruh anggota tubuh. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 65. Dalam Quran surah Yasin ayat 65 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, kami izinkan tangan-tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka akan bersaksi. Bima kanu yaksibun, sebab apa yang telah mereka kerjakan dahulu di dunia. Surah Yasin ayat 65. Demikian pula dalam Quran surah Fusilat ayat 19 sampai 23. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar. Di saat a'da'ullah, yakni musuh-musuh Allah, dikumpulkan, ilan nar, dikumpulkan, dimasukkan ke dalam neraka, fahum yuza'un, diseret, hatta idza ma ja'uha. Al-Imam di kitab At-Tahawiyah, ya, kitab At-Tahawiyah, Imam At-Tahawi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muta'alin, maha tinggi, alal andad wal andad, alal a'dadi wal andadi. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi mengalahkan atas musuh-musuhnya, yakni mereka yang dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat ini, yauma yuhsyaru a'da'ullah, di hari di mana musuh-musuh Allah akan diseret, dikumpulkan ke dalam api neraka. Hatta idza ma ja'uha, sehingga ketika mereka, di saat mereka telah datang, syahida alaihim sam'uhum, maka pendengaran mereka lah yang akan bersaksi atas perbuatan mereka. Wa basaruhum, penglihatan mereka. Wa juluduhum, kulit mereka. Bima kanu ya'malun, sebab perbuatan-perbuatan mereka dahulu, atau atas perbuatan-perbuatan mereka. Wa qalu, mereka pun berkata kepada kulit-kulit mereka,
Qalu li juludihim lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi atas kami? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in, maka mereka pun berbicara, Allah lah yang telah mengizinkan kami untuk berbicara. Alladhi antaqa kulla syai'in, dialah zat yang telah mengizinkan segala sesuatu itu berbicara. Wa huwa khalaqakum, dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Awwala marratin, di kali pertama. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian akan kembali. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum, tidak mungkin kalian akan mampu menutup-nutupi an yashhada alaikum sam'ukum, kalian tidak akan mampu untuk menyembunyikan apapun dari persaksian pendengaran kalian, penglihatan kalian, kulit kalian. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, akan tetapi kalian meyakini bahwasannya Allah tidak mengetahui banyak dari perbuatan-perbuatan kalian. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala, sungguh hina, rendah sekali. Fa asbahtum minal khasirin, maka kalian menjadi hamba-hamba orang-orang yang rugi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, walaupun ayat ini berkenaan dengan orang-orang kafir, akan tetapi para ulama tafsir mengatakan al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu kita bisa petik dari keumuman lafal, bukan khusus dari sisi sebab. Memang sebab ayat ini berbicara tentang mereka, yakni kafir Quraisy, sebagaimana nanti dikisahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir disampaikan, insyaallah di akhir kita baca ya. Bismillah. Nah, riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Fi qawlihi ta'ala wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum. Kalian tidak akan mampu menyembunyikan an yashhada alaikum sam'ukum, apa yang dipersaksikan oleh pendengaran kalian, penglihatan kalian, kulit-kulit kalian. Qala, kata Abdullah ibnu Mas'ud, kana rajulani min Quraisyin, dahulu ada dua orang laki-laki dari bangsa Quraisy, wa khatana lahuma min Sakifin, dia keduanya menikahi min Sakif dari Bani Sakif. Apa yang maksud dengan khatana? Khatana ar-rajul ay al-mutazawwiju bi ibnatihi au bi ukhtihi, yaitu seorang laki-laki yang menikahi putrinya atau menikahi saudarinya. Jelas? Ikhtatana, maksud khatana di sini adalah seseorang yang menikahi putrinya sendiri atau menikahi siapa? Saudarinya, adiknya atau kakaknya dari bangsa Quraisy. Min Bani Sakif, dari Bani Sakif. Au rajulani min Sakifin wa khatana lahuma min Quraisyin fi baitin, atau dari bangsa Sakif kemudian membuat khatana, yakni kesepakatan untuk melakukan tadi, yakni perkawinan, pernikahan atas dasar nasab, sesama nasab, putri atau ini saudari, fi baitin, di satu rumah. Faqala ba'duhum li ba'din, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, atarauna anna Allah yasma'u hadithana, apakah pendapat kalian Allah mengetahui, mendengar musyawarah kita, pembicaraan kita? Qala ba'duhum, mereka mengatakan, sebagian berkata, yasma'u ba'dahu,
Allah mendengar sebagian saja dari ucapan kita. Wa qala ba'dhum, maka sebagian yang lain berkata, la in kana yasma'u ba'dahu, jika Allah mendengar sebagian dari ucapan kita, laqad yasma'u kullahu, maka bisa jadi semua tahu. Laqad yasma'u, maka sungguh yasma'u, dia mengetahui, yakni Allah, kullahu, semuanya. Fa anzalat, maka turunlah ayat ini, wa ma kuntum tastatirun, kalian tidak akan mampu menyembunyikan apa yang telah dijadikan persaksian, yang dipersaksikan oleh siapa? Oleh apa? Pendengaran, penglihatan, kemudian hati, kulit. Nah, hadirin rahimanallah, siapa yang kita semua memiliki pendengaran, kita semua memiliki apa? Nah, penglihatan. Kita semua memiliki apa? Kulit. Demikian pula kedudukan keadaan kita sebagaimana manusia pada umumnya, yakni makhalul khata wa nisyan. Tempatnya apa? Lupa dan salah. Bahkan manusia disifati dengan kezaliman, zaluman jauhlah. Sehingga walaupun ayat ini berkenaan dengan mereka, akan tetapi sejatinya ini adalah pelajaran untuk siapa? Kita. Bahwasanya kita pun sama akan diperlakukan seperti itu. Kelak pada hari kiamat, yang akan menjadi saksi atas kita semua adalah apa? Yakni pendengaran kita. Yang menjadi saksi atas kita adalah apa? Penglihatan kita. Yang akan menjadi saksi kepada kita adalah apa? Kulit kita. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, masih ya ini berbicara tentang hal ini, dari sahabat Anas bin Malik, hadis riwayat Imam Muslim, Imam An-Nasai dan yang lainnya. Kunna indan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahika, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, tersenyum. Hatta badat nawajizuhu, sampai yakni nawajiz, gigi apa? Gigi taring, tawa. Tsumma qala Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mimma adhaku, apakah kalian tahu atas apa aku tertawa, aku tersenyum? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, kami mengatakan hanya Allah dan Rasulnya tahu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup sehingga disatukan Allah wa rasuluhu a'lam. Jika sekarang maka tidak diperkenankan mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam, harus apa? Allahu a'lam saja. Enggak boleh kita yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Sebagaimana dalam bab masyiah, ketika datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, Masya Allah wa sya'a Muhammad, ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Dan ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, isbat bahwasanya Allah telah menetapkan kehendak. Allah telah menetapkan kehendak baginya dan bagian dari sifat Allah. Demikian pula Allah Rabbul Alamin telah menetapkan sifat masyiah, kehendak, iradah, keinginan bagi kita sebagai hambanya, sebagaimana Allah sebutkan di surah At-Takwir. Di surah Ad-Dahru juga ada, ini Al-Insan, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Hanya saja kehendak manusia berada di bawah, terikat dengan kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehendak manusia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika sahabat ini menyamakan kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah, Rasulullah langsung tegur. Ketika dia mengatakan Masya Allahu wa sya'a Muhammad dengan redaksi dengan kalimat wa, wau, yang menunjukkan sama derajatnya.
langsung ditegur. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan kehendak kita di bawah kehendak siapa? Allah. Maka Rasulullah meluruskan di hadis yang lain, jika engkau ingin mengatakan, maka katakan apa? Masya Allah summa sya'a Muhammad. Ini adalah kehendak Allah, kemudian baru kehendak siapa? Nabi Muhammad. Dengan summa meletakkan masyiah kehendak manusia, levelnya di bawah apa? Kehendak Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu-ibu? Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah memiliki kehendak, iradah, dan itu bagian sifat Allah, dan manusia pun memiliki keinginan dan sebab. Dan takdir Allah, kehendak Allah sejatinya mengiringi dengan sebab. Sehingga kalau Bapak baca di Quran surah apa? Ya, fa amma man surat apa ini? Al-Qari'ah atau surah apa? Ya. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu yusra. Surat apa ini? Al-Lail. Bagaimana bunyi ayatnya? Wal laili la yaghsha wan nahari idza tajalla ma khalaqa adh-dhakara wal unsa inna sa'yakum lashatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Lihat. Fa amma man a'ta, ini usaha manusia, ini sebab. Wattaqa, takwa. Wa saddaqa bil husna, ini usaha manusia loh, kehendak manusia. Lihat ujungnya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Ini takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala, masyiah Allah. Masyiah Allah menyertai sebab usaha siapa? Manusia. Lihat lanjutan ayat. Wa amma man fa amma man a'ta wattaqa sadaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil dan merasa angkuh, sombong, merasa dicukup dan mendustakan apa? Al-husna, surga hari kiamat, maka kami akan mudahkan baginya adalah kesulitan-kesulitan. Ini takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala mengiringi dan menyertai apa? Sebab. Apa sebab manusia? Sebabnya manusia. Jelas ya? Sehingga ketika di saat Allah menetapkan dan memasukkan seorang hamba ke dalam surga, itu fadlun karunia Allah Subhanahu wa taala. Disokong, didokong oleh apa? Didukung oleh apa? Sebab-sebab usaha-usaha ini. Walaupun sekali lagi usaha manusia berada tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sudah disampaikan. Demikian pula sebaliknya, tidaklah Allah memasukkan seorang hamba ke dalam api neraka disebabkan kenapa? Disebabkan kenapa? Sebab-sebab mereka lah, kedzaliman mereka lah terhadap diri mereka. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala, masyiah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, dan beliau ditanya oleh para sahabat ketika beliau mengatakan bahwasannya para penghuni surga, para penghuni neraka mengenali para penghuni surga, atau sebaliknya para penghuni surga mengenali para penghuni neraka. Gitu. Jawaban Rasulullah, bala, na'am, benar. Mereka tahu. Lantas apa yang dikerjakan mereka? Apa yang dikerjakan mereka? Maka jawabannya, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua diberikan kemudahan sesuai dengan apa? Lima khuliqa yang dicatat tadi. Para penghuni surga diberikan kemudahan untuknya dalam rangka beramal ahli surga. Sedangkan mereka diberikan kemudahan bagi mereka melakukan amalan-amalan ahli neraka. Sedang dalam keadaan mereka di dunia saling mengenal. Itu demikian. Nah, kita lanjutkan hadis ini. Atadruna mimma adhaku. Apakah kalian tahu apa sebabnya aku tertawa atau tersenyum? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami mengatakan Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Qala,
yang mengetahui. Qala sallallahu alaihi wasallam, min mujadalatil abdi rabbahu yaumal qiyamati, perdebatan atas perdebatan seorang hamba di hadapan Rabbnya. Lihat, Masya Allah ya. Kelak pada hari kiamat itu tidak ada yang paling keras meminta haknya atas seorang hamba kecuali seorang mukmin. Ketika melihat saudaranya berada di mana? Neraka Jahim, minta keras mereka. Tuh. Jadi hadirin rahimakumullah, bukan saja di dunia ternyata manusia itu mengedepankan apa? Hak. Jelas ya? Di dunia apa yang dikedepankan oleh kita? Hak. Kewajiban? Nomor 2. Pada hari kiamat itu betul-betul hak. Fayaqul Rabbi alam tujirni minal zulmi, wahai Tuhanku, bukankah engkau tidak akan mendolimi aku? Tidak pernah Allah mengharamkan zalim. Fayaqulu bala, tentu. Fayaqul la ujizu alayya syahidan min nafsi. Fayaqul, maka dia berkata, la ujizu, aku tidak boleh, tidak memperbolehkan alayya untukku syahidan, seorang pun menjadi saksi untuk kecuali diriku sendiri. Jelas ya? Nanti di hadis yang lain itu katakan tetangganya jadi saksi, kadzab, dusta dia. Orang kafir, orang munafik, ketika tetangganya dijadikan saksi, maka dia kadzab, mereka dusta. Keluarganya menjadi saksi, maka mereka mengatakan kadzab, dusta mereka. Mereka menolak tuh. Dia minta tidak ada yang menjadi saksi untukku kecuali siapa? Diriku sendiri, kata mereka. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu sendiri hari ini akan menghisab. Wabil kiramil kuttabi syuhuda, wabil kiramil kuttabi syuhuda, yakni para malaikat, para pencatat yang menjadi saksi. Fayuhtamu ala fihi, maka di saat itulah mulutnya langsung dikunci. Wa yuqalu li arkanihi intiqi, maka dikatakanlah kepada anggota tubuhnya, intiqi, berbicaralah. Fatantiqu bi amalihi, maka tubuhnya dia berbicara, bi amali, sebab amalnya, atau dengan amal terhadap amalannya. Thumma yukhalla bainahu wa bainal kalam, ya, thumma yukhalla, akhirnya terhalang, bainahu, antara dia, wa bainal kalam, ucapan. Fa yaqulu bu'dan wa suhqan fa an kunna kuntu unadilu, akhirnya dia mengatakan sendiri, akhirnya bu'dan, menjauhlah, suhqan, binasalah kalian, fa an kunna, tentang kalian-kalianlah. Seperti tadi di ayat itu, seperti di ayat ya, qalu antaqana, qalu li juludihim lima syahidtum alaina, kenapa kalian menjadi saksi untukku? Allah taala alam. Baik. Kita lanjutkan. Tadi telah disampaikan bahwa ada yang mengatakan inna awwala 'idhamin minal insan, yakni tulang atau bagian tubuh yang pertama kali akan berbicara dari manusia di saat mulut telah dikunci, fakhiduhu minar rajuli minar rijali al-yusra. Ada yang mengatakan riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Imam Ahmad, ya, di mana dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, paha sebelah kiri yang akan berbicara. Di riwayat Imam Ahmad, ar-rijuli asy-shimal, kiri. Dan sebagian juga ada yang mengatakan sebelah kanan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Taib. Yud'a al-mu'min lil hisabi yaumal qiyamati, seorang mukmin dipanggil, diseru untuk dihisab pada hari kiamat.
fayaridu alaihi rabbuhu amalahu, maka ditampakkanlah amalan dia, bima bainahu wa bainahu, fayatarifu fayaqul na'am ay rabbi, mengakui seorang, nah benar ini amalanku, amiltu, aku mengerjakan. Ini seorang mukmin. Qala fayaghfirullahu lahu dhunubahu wa yassurahu minha, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya dan menutup dosa-dosanya yang pernah dia lakukan. Ini mukmin. Lihat. Kemudian qala fama 'alal ardi khaliqatun tura min tilka dhunubi syai'a wa tabdu hasanatu fawadda an-nasa kullahum yarawunaha. Qala fama 'alal ardi khaliqatun tura min tilka dhunubi syai'a. Sedikit pun tidak ada seorang pun yang mengetahui dosa tersebut. Dulu di dunia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tabdu hasanatuhu fawadda an-nasa kullahum yarawunaha. Akan tetapi ketika berbicara tentang kebaikan, dia berharap kebaikan-kebaikan itu dipersaksikan oleh seluruh manusia. Wa yud'a al-kafiru wal munafiqu, orang kafir dan orang munafik diseru, dipanggil pada hari kiamat untuk dihisab. Fa yu'ridu alaihi rabbuhu, kemudian ditampakkanlah catatan amal. Fayajhadu, kemudian dia di saat ditampakkan amalan tersebut nolak. Fayaqul ay rabbi wa izzatik laqad kutiba alayya hadal maliku ma lam amal. Hadal malaku, malaikat ini mencatat sesuatu yang tidak pernah aku kerjakan. Fayaqulu lahul malaikat berkata, amma amilta kada fi yaumin kada fi makan kada, bukankah kamu melakukan ini di tempat ini, di waktu ini, di hari ini? Fayaqulu la wa izzatik ay rabbi ma amiltuhu. Ini dikari kafir nih, munafik. Tuh. Fa idza fa'ala dzalika khatamallahu ta'ala ala fihi, di saat itu maka mulutnya lah dikunci. Sebagaimana diisyaratkan di hadis Abu Musa al-Asy'ari. Nah, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, wa ana ahsibu awwala ma yantiqu minhu fahidhuhu al-yumna. Nah, ini. Jadi paha sebelah kanan kata Abu Musa al-Asy'ari yang akan berbicara itu. Nah. Selanjutnya, tublas sarairu wa tadharu khafaya. Kata mu'allif rahimahullah dalam manzumahnya, wa butuliyat hunalika as-sarairu, segala rahasia, bentuk rahasia itu ditampakkan. Wan kasyafal mukhfiyu al-mastur, apa yang ditutup dahulu di dunia fid dhamair, dalam hati, itu ditampakkan. Isyaratun ila qaulillahi azza wa jalla yauma tublas sarair, di hari tubla as-sarair, seluruh rahasia akan nampak nanti. Qala al-Baghawi, kata Imam al-Baghawi, wa dzalika yaumul qiyamati tublas sarairu ay tudhirul khafaya, seluruh yang tersembunyi, yang disembunyikan di dunia akan ditampakkan, kata Imam al-Baghawi. Kata Imam Atha bin Abi Rabbah, kata Imam Atha bin Abi Rabbah, as-sarairu, sarair itu kata beliau faraidul a'mal, amalan-amalan fardu, amalan-amalan wajib, kasaum, saum, salat, wudu, al-iktisal, mandi janabat. Fa innaha sarairu bainallahi ta'ala wa bainal abdi, karena itu adalah rahasia-rahasia antara dia, antara hamba dengan Allah. Saum, salat, wudu, iktisal nanti ditampakkan. Falau sya'al abdu laqala sumtu wa lam yasum, bisa saja seorang hamba itu berkata sumtu, aku saum, padahal tidak saum. Wa shallaitu, dia berkata shallaitu, saya salat, wa lam yusalli, tidak salat. Wa ightasaltu wa lam yaghtasil, mandi padahal tidak. Fa yukhtabaru hatta yadhhara man addaha mimman dayaha, maka dikala itu pada hari kiamat akan nampak ya siapa yang melakukan dan siapa yang tidak
melakukan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Di dunia tidak nampak. Siapa yang melakukan kewajiban-kewajiban ini rukun, ya ini rukun Islam, disembunyikan, tidak nampak. Kelak pada hari kiamat, yaumatublas sarair, itu akan ditampakkan. Tuh, wallahu taala alam. Ini riwayat Atha bin Abi Rabbah. Ibnu Umar menafsirkan ayat yang tadi juga. Yubdillahu azza wa jalla yaumil qiyamati kulla sirrin atau kulla sirrin. Kata Ibnu Umar, Allah tampakkan pada hari kiamat kulla, setiap sirrin, rahasia. Fayakunu zainan fi wujuhin. Dan itu rahasia tersebut itu menjadi hiasan tersendiri di wajah-wajah. Wasyinan fi wujuh, tanda. yakni man addaha kana wajhuhu musyriqat. Siapa yang melakukannya, menunaikannya, itu bercahaya wajahnya. Wa man dhayya'aha, siapa yang justru mengabaikannya, menyia-nyiakannya, menundanya, tidak melakukannya, yakni apa yang tadi disampaikan oleh Ibnu Abi Rabbah, kana wajhu agabara, maka wajahnya gelap. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Di hari, di saat apa? Nah, ini berbicara tentang orang mukmin, seorang mukmin, orang kafir pada hari kiamat. Nah, bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, demikian pula riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, yurfa'u likulli ghadirin liwa'un indastihi yuqalu hadhihi ghadaratu fulanin ibni fulan, iya dan billah, akan diangkat bagi setiap ghadirin. Yani ghadir itu maksudnya adalah orang yang apa? Pelaku dosa, maksiat. Liwa, tanda, yani semacam bendera. Liwa. Inda istihi, istun wallahu ta'ala wa alam. Istun itu bagian bokong. Hadhihi ghadaratu fulan ibnu fulan. Ini adalah bendera fulan ibnu fulan. Ini sebagaimana hadirin rahimanullah telah disampaikan terutama ketika berbicara tentang para pelaku dosa besar. Bagaimana para pelaku dosa besar pada hari kiamat itu akan ditampakkan. Para pemakan harta riba seperti apa kejadiannya? Nah, itu sudah dijelaskan. Tuh, orang yang melakukan gulul, yani, atau termasuk memakan harta milik orang lain, itu tampak. Baru insyaallah taala kita masuk di pembahasan apa yang kita angkat di tema Nasrus Sohaifil A'mal, yaitu penyerahan catatan amalan. Kata muallif, kata penulis, nusyirat sohaiful a'mali, diserahkan catatan-catatan amalan, tu'khadu bil yamini wasyimali, diambil, diterima dengan tangan kanan dan tangan kiri. Tuba, keselamatan, kebaikan, kebahagiaan, liman ya'khudhu bil yamini, bagi siapa yang mengambil catatan tersebut dengan tangan kanan. Nanti saya ulangi insyaallah. Kitabahu busra bihuri ainin, bihuri ainin, kabar gembira, bihurin ain, mendapatkan hurun ain, bidadari. Hurun ini itu sebuah, ini apa? Haura, dari haura. Haura itu bidadari satu. Kalau jamaknya hur. Jamaknya, bentuk jamaknya banyaknya adalah hur. Para bidadari. Hurun ain itu artinya, maknanya secara bahasa adalah apa? Wanita bermata hitam. Jelas. Bermata hitam, jelas. Sebaliknya, wal wailu lil akhdi bisyimali, kecelakaan dan kebinasaan, lil akhdi, bagi siapa yang mengambil bisyimali, catatan amalan dengan tangan sebelah kiri, wara'a dhahrihi, dan wara'a dhahrihi, di belakang punggung, lil jahimi salin, ke neraka jahimlah mereka akan masuk. Nah,
Hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wallah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unukihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Quran surah Al-Isra ayat 13 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap manusia alzamnahu ta'irahu, serahkan catatan amalan fi 'unuki, berada di pundaknya. Ibnu Abbas mengatakan wa Mujahid wa ghairuhuma, dan yang lainnya, ta'irahu huwa ma tara anhu min amalihi. Maksud ta'irahu adalah ma tara anhu min amalihi, yakni catatan amalan min khairin wa syarrin, catatan baik, kebaikan dan keburukan. Wa yulzamu bihi wa yujaza alaihi, diserahkan dan diberikan balasan. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, kami keluarkan, kami tampakkan kelak pada hari kiamat untuknya kitaban, catatan amalan yalqahu, dia akan temui mansyura, terbuka, terhampar. Qala Ma'marun, Ma'mar rahimahullahu taala berkata, sebagaimana dikutip atau dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir atau dalam kitab Jami' al-Bayan tafsir. Wa ta'ala Al-Hasanu Al-Basri hadhihi al-ayah, yakni surah Qaf. Al-Hasan Al-Basri berkata, membaca surah Qaf ayat 17, anil yamini wa anis shimali qa'id, di sebelah kanan dan sebelah kiri qa'id, duduk. Ya ibna Adam, kata beliau, ya ibna Adam, wahai anak Adam, basattu laka sahifatak, wahai anak Adam, aku hamparkan catatan-catatan amalanmu. Wa wukila bika malakani karimani, dan diwakilkan untukmu kepadamu malakani, dua malaikat. Ahaduhuma an yaminika, ada di sebelah kanan, satu di antaranya di sebelah kanan, wal akharu an shimalika, sebelah kiri. Fa amal ladzi an yaminika fayahfadhu hasanatika, adapun malaikat di sebelah kanan mencatat amalan kebaikan. Wa amal ladzi an shimalika, adapun yang sebelah kiri, fayahfadhu sayyiatika, mencatat keburukan-keburukanmu. Fa amal ma syi'ta, maka beramallah ma syi'ta, sekehendakmu. Nah, ini ya hadirin rahimakumullah, isbat, menetapkan bahwa manusia memiliki pilihan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan pilihan di surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafur. Kemudian kami tunjukkan kepadanya jalan, imma syakira wa imma kafara, apakah dia hendak bersyukur atau kufur. Jadi Allah SWT telah menetapkan pilihan, sehingga pilihan tersebut diserahkan kepada masyiatil abdi, kehendak hamba. Fa'amal ma syi'ta aqlil au akthir, fa'amal, maka beramallah ma syi'ta, terserahmu, aqlil sedikit, yakni dalam kebaikan, au akthir, ataupun sebaliknya banyak atau sedikit, silakan, terserah.
Hatta idza mutta tuyat sahifatuka. Apabila sudah mati, apabila engkau sudah wafat, tuyat sahifatuka, maka catatan amalanmu itu digulung. Faju'ilat fi unukika, dan diletakkan berada tepat di pundakmu, ma'aka bersamamu, fi qabrika di kuburan. Ini gaib ya. Jadi catatan amalan masing-masing dari kita kelak pada hari kiamat, yakni setelah kita wafat, itu digulung kemudian diletakkan berada persis di bahu, di unuk, di leher sini. Ma'aka fi qabrika, membersamaimu fi qabrika, di kuburanmu. Ini Al-Hasan Al-Basri. Hatta takhruja yaumal qiyamati kitaban talqahu mansyura, sampai akhirnya engkau keluar pada hari kiamat dalam keadaan kitaban, catatan amalan tersebut itu, talqahu, engkau dapati, mansura, terbuka. Tadi kan tuyat tuh. Kelak ketika dibangkitkan bagaimana? Apa yang dikatakan oleh Allah? Iqra kitabak. Nah, nyambung. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca. Cukup dirimu sendiri sekarang untuk menghisap. Makanya nanti akan ditanya, ta'malu kada, fi yaumin kada, fi makanin kada. Kamu melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, tempat ini, di hari ini. Orang mukmin bagaimana? Nah. Nggak bisa dia ngelak. Orang kafir bagaimana? Orang munafik, ingkar. Sudah dikunci. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallima aydihim. Faqad adala wallahi man ja'alaka hasiba nafsika. Sungguh dia telah bijak, telah adil, cerdas. Wallahi, demi Allah, man ja'alaka, siapa yang telah menjadikanmu hasiba nafsika, sebagai hisaban terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah apa? Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, diri kita maksudnya, qabla an tuhasabu, sebelum kelak pada hari kiamat dihisab. Qala Al-Bazzar. Saya tidak baca ayatnya secara panjang ya. Kita kutipan saja dari hadis-hadis sebagai bentuk syarah penjelasan dari ulama. Dari Abu Hurairah diriwayatkan Imam Al-Bazzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi ta'ala, tentang firman Allah taala, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, hari di mana kami panggil kulla unasin, setiap jiwa, setiap manusia, bi imamihim, dengan imam mereka. Tolong perhatikan dengan seksama, pahami betul, jangan dipelesetkan kalimat imam ini kepada makna yang lain sesuai dengan hawa nafsu sendiri, sehingga dimaknai yang dimaksud imam adalah pemimpin-pemimpin golongan-golongan mereka, sekte-sekte mereka. Ada yang demikian, sehingga pada akhirnya mereka mengangkat dan berbaiat di atas imam mereka. Ini jadikan sebagai landasan ayat, mengabaikan lanjutan ayatnya. Mereka mengatakan berdalil dengan ayat ini, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, hari ini kami seru kulla unasin, setiap manusia, bi imamihim, dengan imam mereka. Lihat lanjutan ayat apa? Surah Al-Isra ya, ayat 71 72. Faman utiya kitabahu biyaminihi, barang siapa yang diberikan diserahkan kitabahu, catatan amalannya, biyaminihi, sebelah kanan, fa ulaika yaqrauna kitabahum wa la yudlamuna fatila. Wa man kana fi hadhihi ama fa huwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Maka konteks ayat ini sedang berbicara tentang apa? Catatan amalan. Maka yang dimaksud imam di sini adalah apa? Catatan amalan. Bukan sosok seorang imam kemudian dia berbaiat kepada imam tersebut. Hawa nafsu itu yang seperti itu. Lihat bagaimana tafsirannya di Al-Bazzar. Qala yud'a ahaduhum fayuta'. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Yud'a ahaduhum fayu'ta kitabahu. Nih lihat tafsiran penjelasan mengenai ayat tentang terutama imam. Yud'a ahaduhum, salah seorang daripada mereka dipanggil. Fayu'ta kitabahu, kemudian diserahkanlah catatan amalan dia, kitabnya. Biyaminihi, dari sebelah kanan. Wa yumaddu lahu fi jismihi wa yubaddu, dipanjangkan dari tubuhnya. Wa yubayyadu wajhu, wajahnya putih. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di Ibnu Katsir memang ditafsirkan yauma tabyaddu wujuh ay ahlus sunnah, wujuhu ahlus sunnah wal jamaah. Padahal ini ada terjadi perdebatan antara Imam Ibnu Katsir dengan Ibnu Jarir At-Tabari, karena konteks ayat ini berbicara tentang mukmin dan kafir. Ini salah satunya. Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan ayat ini yaum tabyaddu wujuh ay wujuhul mu'min, wajah-wajah orang-orang yang beriman. Adapun wa taswaddul wujuh, kalau ini seingat saya di tafsir Ibnu Katsir, ahli bid'ah. Jelas? Bid'ah. Wa taswaddul wujuh, wajahnya gelap, itu bid'ah. Para pelaku bid'ah. Ini dan itu berbeda maknanya. Kalau Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan tentang mukmin dan kafir sesuai dengan hadis-hadis ini. Sedangkan Ibnu Katsir, dan sering banyak dikutip oleh para asatidah, mohon maaf, kutipan dari Al-Imam Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa itu menjelaskan tentang ahlu sunnah wal jamaah dan ahlul bidah. Ini lihat bagaimana silang pendapat para ulama terkait ayat. Nah, lihat kita baca di mana hadis ini menguatkan pendapat al-Imam siapa? Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa siak bentuk kalimatnya berbicara tentang apa? Siapa? Mukmin dan kafir. Wa yuj'alu ala ra'sihi tajun. Seorang mukmin ini, yakni mereka yang diberikan catatan amalan dari sebelah kanan, yuj'alu, diberikan ala ra'si, di atas kepalanya, tajun, mahkota min lu'lu'atin. Dari apa lu'lu'ah itu? Berlian. Ya tala'la'u, bersinar, fayantaliqu ila ashabihi, kemudian dia pun pergi ila ashabi, kepada saudara-saudara, kepada teman-temannya. Fayarawunahu, maka mereka pun melihat dalam keadaan dia mengenakan apa? Taj, mahkota. Min ba'idin, dari kejauhan. Fayaqulun, mereka pun berkata, Allahumma atina bihada, ya Allah, anugerahkan kami, berikanlah kami karunia seperti ini. Wa barik lana fi hada, ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami. Fayatihim, maka orang ini yang telah diberikan mahkota tadi datang kepada mereka, menghampiri. Fayaqulu lahum, kemudian selaya berkata, abshiru, abshir, kabar gembira untuk kalian. Fa inna likulli rajulin minkum, sesungguhnya setiap orang dari kalian, mislah hada, akan persis memiliki ini. Bangga dia. Itu saat bangga. Saat berbangga itu kapan? Hari kiamat. Bukan sekarang di dunia. Wa ammal kafiru, lihat, adapun orang kafir, fayusawwadu wajhuhu, wajahnya hitam legam. Wa yumaddu lahu fi jismihi wa yarahu ashabuhu fayaqul, wajahnya hitam. Fayaqul, teman-temannya, saudara-saudaranya melihatnya. Fayaqul, selaya mereka mengatakan, na'udzubillah min hadza, aku berlindung kepadamu ya Allah dari orang ini. Aw min syarri hadza, dari perbuatan ini. Allahumma la ta'tina bihi, ya Allah, jangan engkau datangkan itu untuk kami. Fayatihim, kemudian orang ini pun datang kepada mereka, saudara-saudara mereka. Allahumma akhzihi, mereka pun mendoakan keburukan, ya Allah, hinakan dia. Fayaqul ab'adakumullah, maka orang ini pun yang diberikan apa tadi? Pakaian penghinaan. Ab'adakumullah, semoga Allah menjauhkan, menghinakan kalian. Fa inna likulli rajulin minkum misla hada, karena sesungguhnya setiap daripada kalian, yakni orang kafir, persis akan mendapatkan seperti ini. Waliyadzubillah. Makanya
seorang mukmin. Di hadis Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, masalul jalisis saleh wa jalisis su, perumpamaan teman yang soleh, perumpamaan teman yang su, yang buruk. Itu punya dampak sangat besar. Terlebih keimanan kita lemah, terlebih lingkungan kita lemah. Hadis Aisyah dalam Sunan bihi Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim di Mustadrak dan yang lainnya. Zakartu an-nara fabakat. Kata Aisyah, aku teringat neraka, fabakat. Atau zakarat an-nara fabakat. Beliau menyebut neraka, fabakat, maka beliau pun menangis. Qala Rasulullah, maka Rasulullah pun bersabda, ma yubkiki, apa yang membuat kamu menangis? Qalat dzakartun nara fabakaitu, aku teringat neraka maka aku pun nangis. Fal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah, apakah kalian mengingat ahlikum, keluarga kalian di saat yaumal qiyamati, pada hari kiamat? Lihat ini pertanyaan. Apakah kelak pada hari kiamat kalian akan ingat kepada saudara-saudara kalian, kepada keluarga kalian, seperti kita dahulu di dunia sekarang? Faqala Rasulullah, kata Rasulullah, amma fi salasati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di 3 tempat seorang pun tidak akan pernah mengingat. La yas'alu hamimun hamima yubassarunahum, tidak ada seorang pun yang akan meminta. Hamimun hamima, nggak bisa. Yubassarunahum, padahal mereka sendiri melihat betul keadaan saudaranya, keluarganya. Walhamdulillah. 3 tempat, ya. Fala yadhkuru ahadun ahada, seorang pun tidak akan ingat kepada siapapun. Pertama, indal mizan, pertama di saat ditimbang. Mizan, di saat ditimbang. Nanti setelah ini insyaallah kita masuk di pembahasan mizan. Pertama di mizan, di saat ditimbang. Hatta sehingga ya'lama ayakhiffu mizanuhu aw yathqal, sampai akhirnya dia tahu apakah timbangannya ringan atau justru sebaliknya berat. Pertama di saat ditimbang, sehingga kapan? Sampai kapan? Sampai tahu ringan atau berat timbangannya itu. Yang kedua, wa indal kitabi hina yaqulu ha umqra'u kitabiyah, surah Al-Haqqah ayat 19. Yang kedua adalah ketika atau di saat diserahkan catatan amalan. Ha umqra'u kitabiyah, inilah, bacalah kitabiyah. Hatta ya'lama aina yaqau kitabahu afi yaminihi ampi shimalihi, sehingga dia tahu dari sebelah kanan kah atau sebelah kiri, karena itu penentu. Ammi wara'i dhahri, atau justru dari sebelah arah belakang punggung, dari punggung. Tempat kedua itu, tempat kedua di mana? Kapan? Di saat penyerahan catatan amalan. Sampai kapan? Sampai tahu dia apakah dari sebelah kanankah diserahkan amalan tersebut atau sebelah kiri. Masya Allah. Nggak ada nanti mikirin bagaimana istri saya, bagaimana suami saya, bagaimana anak saya, bagaimana orang tua saya. Nafsi sendiri-sendiri saat itu. Kemudian yang ketiga, wa inda sirat. Yang ketiga adalah di saat sirat, melewati jembatan sirat baina dhahraina nar jahannam, yang terbentang di antara 2 tepi neraka jahanam. Sirat. Idza wudi'a, apabila sudah diletakkan sirat tersebut terbentang baina dhahrai jahannam, di antara 2 tepi neraka jahanam. Sudah. Sampai kapan berarti?
Sampai kapan? Nah, sampai bisa lewat. Nasallallahu ta'ala as-salamah wal afiyah wal usmah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dan usmah, penjagaan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya untuk kita semua fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin rahimakumullah, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bisa menguatkan tauhid akidah kita dan mudah-mudahan menjadi motivasi takwa dalam rangka beramal soleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.